Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Winata, kelas 11 PKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya untuk dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan, sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Nah, itu adalah pengertian sistem pengisian. Selanjutnya, mari kita mengulik lebih dalam tentang sistem pengisian ini. Oke, let's go. Yang pertama, baterai. Baterai ini berfungsi menyediakan sumber arus listrik dan menyimpan arus listrik. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan listrik yang ada dalam rangkaiannya. Yang ketiga, fuse. Fuse ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik saat mengetahui adanya konsleting atau arus hubungan pendek yang bisa menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran. Yang keempat, indikator lem. Indikator lem ini berfungsi memberikan petunjuk informasi sekaligus peringatan kepada pengendara terkait dengan kondisi kendaraan baik saat mesin menyala maupun saat dikendarai. Yang kelima, charging lamp. Charging lamp ini berfungsi sebagai penanda bahwa sistem pengisian berjalan dengan semestinya. Yang keenam, ampere meter. Ampere meter ini berfungsi sebagai alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Yang ketujuh, regulator. Regulator ini berfungsi sebagai mengatur keluarnya tegangan yang dihasilkan oleh alternator agar tegangannya tersebut tetap stabil. Dan yang terakhir, alternator. Alternator ini digunakan sebagai alat untuk membangkitkan listrik kendaraan bermotor yang memerlukan tenaga listrik. Oke, sekian. Oke, sebelum memulai perakitan kita akan mengecek tegangan pada baterai. Sebelumnya kita kalibrasi terlebih dahulu. Arahkan selektornya pada kali 1. Mengkalibrasi multitester harus menunjukkan angka 0 ya teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan angka 0. Selanjutnya kita arahkan selektornya menuju ke 50 DC untuk memeriksa tegangan pada aki baterai. Yang kabel hitam ini negatif, berarti hubungkan ke negatif baterai, dan yang merah ini positif, hubungkan ke positif baterai. Nah, nilai tegangan akinya 12 volt. Selanjutnya kita akan memeriksa hambatan fuse. Sebelum mengecek fuse, kita arahkan ke kali 1 terlebih dahulu untuk memeriksa hambatannya. Kita memeriksa fuse yang keempat apakah ada. Ya, ternyata ada hambatan. Yang ketiga ada juga, dan yang kedua ada ya teman-teman, dan yang pertama tidak ada hambatan. Oke, di sini saya akan menunjukkan rangkai sistem pengisian konvensional. Oke, let's go. Oke, di sini saya akan merangkai bagaimana sistem pengisian. Yang pertama, baterai plus ke fuse in. Setelah itu fuse out ke B kunci kontak. Setelah itu IG kunci kontak ke indikator lem sebelah kiri. Kemudian indikator lem sebelah kanan menuju ke main baterai. Dan setelah itu indikator lem yang sebelah kiri menuju ke charging lem sebelah kiri. Charging lem yang sebelah kanan menuju ke L regulator. Kemudian B alternator ke B regulator. N alternator menuju ke N regulator. Lalu F alternator menuju ke F regulator.
Selanjutnya E alternator menuju ke E regulator. Kemudian ampere yang sebelah kanan menuju ke IG kunci kontak. Dan yang ampere sebelah kiri menuju ke IG regulator. Kemudian B alternator menuju ke B kunci kontak. Dan rangkaian yang terakhir E alternator menuju ke negatif baterai. Setelah itu kita on-kan kunci kontaknya. Nah, di sini charging lamp-nya menyala ya teman-teman, bersamaan sama indikator lamp-nya. Lalu kita colokan saklar pengisanya. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman, charging lamp-nya mati. Berarti trainer sistem pengisiannya masih bagus digunakan. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada tutur kata atau maupun bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.